Ternyata bukan dari US, Korea, ataupun China. Ternyata HP dengan kamera terbesar asalnya itu dari Jepang, guys. Yes, namanya adalah Sharp Aquos R9 Pro. Sebenarnya 2 tahun lalu kita juga udah pernah bahas HP yang mirip dengan ini, namanya Aquos R7S. Tapi ternyata di sini speknya lebih ngeri, terutama di kameranya. Walaupun kemarin tuh udah besar juga ya, udah 1 inch, yang ini ternyata bisa lebih besar lagi, guys, 1 inch plus. Bahkan dia juga udah co-engineered dengan Leica, plus kameranya pun ditambah jadi 3 sekarang dengan megapiksel yang besar semua pula. Tapi baik lagi, spek itu kan cuma masalah angka doang ya guys ya. Pertanyaan terbesarnya adalah gimana nih kualitas in real life-nya. Jadi langsung aja kita bahas guys ya, Sharp Aquos R9 Pro. Oke, untuk HP sendiri, gue udah pakai HP ini sekitar 1 mingguan lebih guys. Dan dari yang gue pakai sih, untuk kelas flagship, bisa gue bilang kamera 1 inch ini beneran ngeri banget. Terkuat nih di kelas flagship. Dan harganya juga lebih terjangkau dari seharusnya. Tapi dulu dari itu, sebenarnya HP ini juga punya banyak hal yang seru. Kayak contohnya dari boxnya aja, isi boxnya ini udah langsung beda sendiri. Soalnya di saat flagship lain, isi boxnya tuh ala kadarnya. Ternyata di sini, kita dikasih aksesoris yang super niat lengkapnya. Bahkan lengkap juga dengan earphone dan 2 dongle converter juga. Nggak ada nih yang selengkap ini di tahun 2025, terutama kelas flagship. Dan nggak cuma isi boxnya doang, desain HP-nya juga ini super niat ya. Karena ini kan HP kuat di kamera, dia dikasih desain yang mirip banget dengan mirrorless. Lihat aja nih kameranya langsung dikasih desain yang mirip banget mounting lensa mirrorless. Ini bahkan tekstur bodinya juga dibuat mirip tekstur body kamera mirrorless. Jadi pas dipegang, feel-nya itu emang mirip mirrorless, tapi versi HP premiumnya. Dan secara fungsi, ini juga ngebantu banget. Selain ngebuat bodinya terkesan kokoh, di tangan pas dipegang ternyata itu jadi ngebuat HP-nya jadi ngegrip banget. Nggak licin sama sekali dan nggak nempelin minyak di tangan juga. Bahkan cuma di sini doang nih, gua berani pakai HP flagship tanpa perlu pasang case. Kalau yang lain gua nggak berani guys, soalnya rata-rata bodinya licin semua. Terus yang gue suka juga ternyata di sini banyak fitur-fitur yang nggak ada di flagship lain. Kayak contohnya pertama, posisi fingerprintnya menurut gue ini yang paling pas, nggak kependekan kayak flagship lain, jadi lebih natural untuk di trigger. Terus di sini juga ada shutter key yang mirip tombol shutter mirrorless. Karena ini feel empuknya beneran mirip, bahkan fungsinya juga sama ya. Kayak ini bisa dipakai untuk trigger kamera, bisa untuk adjust fokus, dan juga bisa untuk text foto atau video. Terus SIM tray-nya juga gue suka nih, karena di sini kita untuk aksesnya kita nggak butuh SIM ejector atau yang tusuk-tusukan itu. Soalnya untuk aksesnya kita tinggal tarik doang, jadi jauh lebih gampang lah kalau mau cabut pasang SIM card kita. SIM tray kayak gini kayaknya nggak banyak dipakai oleh HP-HP lain, karena mungkin mereka nggak bisa ngebuat HP-nya jadi tahan air. Tapi ternyata di sini aman aja guys, soalnya HP ini udah tersertifikasi tahan air IP68, jadi aman aja nih kalau kecebur air gitu-gitu. Bahkan kalau amit-amit lah ya HP-nya rusak, di sini juga masih aman soalnya dia dapat garansi rusak ganti baru. Jadi kalau selama 2 tahun ke depan HP kalian rusak, kalian bisa request unit baru. Ini gokil guys, ini garansi super mahal sih. Kekurangan bodinya mungkin gua ngerasa bodinya itu agak sedikit lebih tebal kalau dibandingkan dengan yang lain. Tapi mengingat di dalamnya ini tuh ada kamera yang besar banget, gua rasa itu masih terhitung sangat wajar. Apalagi bodinya juga sebenarnya masih nyaman-nyaman aja kok untuk dipakai. Terus untuk layarnya gue juga suka nih sama ukurannya. Soalnya kalau di flagship lain, flagship kamera supernya itu dikasih layar yang super besar juga di antara 6,8 sampai 6,9 inch. Yang ini justru dikasih ukuran yang normal di 6,7 inch dan menurut gue itu bagus. Sebagai gambaran aja gue 180 tingginya guys, dan tangan gue ini terhitung besar. Tapi setiap gue ketemu HP dengan ukuran layar yang di atas 6,7 inch, jujur aja gue agak malas makainya guys, karena terlalu besar gitu, kelebaran untuk tangan gue. Sedangkan ini bisa gue bilang ukuran paling besar nih, yang masih nyaman dihandle oleh tangan normal. Ini gue sangat apresiasi, soalnya jarang nih ada HP yang kameranya super, tapi ukuran bodinya masih normal kayak HP ini. Ini gokil. Tapi walaupun ukurannya lebih kecil, tenang aja ini speknya udah rata kanan guys. Bisa dibilang nih udah maksimal juga ya speknya. Sebagai gambaran aja, rata-rata HP flagship di Indonesia tuh rata-rata resolusinya masih Full HD+. Yang ini langsung dikasih resolusi yang lebih tinggi, di QHD+. Jadi kita punya opsi naikin ketajaman nih, kalau dirasa Full HD masih dirasa kurang. Dan gak lupa juga dia udah pakai panel Pro Exo LTPO OLED. Jadi nggak cuma punya warna yang bagus doang, tapi teknologi refresh rate-nya juga udah yang paling canggih ini, dengan refresh rate 240 Hz black frame insertion yang ngebuat layarnya jadi lebih minim blur dibandingkan layar 120 Hz biasanya. Plus ternyata dia juga dikasih set speaker yang baru. Mungkin kalau dipakai sosmed kita agak susah ngebedainnya. Tapi pas kemarin gue nonton film di Netflix, judulnya Venom ya, di situ ada fitur Dolby Atmos juga. Pas gue dengerin dan bandingin dengan yang lain, ternyata di sini suara nolnya ini terasa lebih ngeri guys. Berasa banget suara
suaranya itu lebih deep, lebih berdimensi, jadi kedengarannya lebih dramatis lah kalau dibandingkan dengan flagship-flagship lain. Ini gokil sih. Oh ya, abis ini gue juga bakal bahas banyak flagship tahun 2025, jadi jangan lupa subscribe guys ya, biar nggak ketinggalan. Dan akhirnya sampailah kita ke part yang paling seru dari HP ini, yaitu ada dari kameranya. Sebenarnya ini udah generasi ketiga Sharp bawa flagship yang pakai kamera 1 inch di Indonesia. Tapi kalau dulu-dulu itu kameranya itu cuma 1 dan sensornya masih 1 inch, yang ini malah diperbesar lagi jadi 1/0,98 atau 1 inch plus. Dan serunya lagi ternyata sekarang lensanya jadi 3 guys. Soalnya kita dapat 2 kamera tambahan dengan megapiksel yang besar-besar pula. Plus mereka juga udah co-engineered dengan Leica. Sama-sama kamera ini dikasih nama Leica Vario Summicron Camera System oleh mereka. Dan kemarin gue coba bandingin hasil kamera ini dengan flagship 2025 yang harganya setara dengan HP ini guys. Dan kalau di flagship lain tuh hasilnya kira-kira kayak gini. Nggak ada yang salah memang karena standar video khas vapor flagship memang kayak gini ya. Tapi pas kalau dibandingin dengan R9 Pro, baru banget terasa kalau videonya di sini terasa lebih cerah guys. Detailnya juga lebih natural dan bokeh naturalnya lebih terasa di sini. Jadi efek depth of field-nya tuh lebih ada. Dan ini hasilnya kalau dibandingkan samping-sampingan guys, kita bisa lihat di mana efek depth of field-nya itu terasa beda banget dengan juga detailnya dan juga kecerahannya juga gua rasa sih lebih better di Sharp ini. Dan ini juga ngaruh ke fotonya. Kalau di flagship 2025 biasanya hasilnya tuh kayak gini guys. Ini hasilnya bagus-bagus aja, tapi kalau kita bandingin dengan hasilnya fotonya Sharp, ini emang lebih nendang di Sharp ini, warna juga lebih oke, efek bokeh naturalnya juga lebih terasa. Makanya backgroundnya tuh kelihatan lebih ngeblur-ngeblur gitu, sedangkan di flagship lain, backgroundnya itu terasa lebih flat. Dan ini juga di kondisi gelap makin terasa lagi bedanya guys. Terutama di video ya, beneran terasa karena nggak cuma lebih terang, di Sharp Aquos R9 Pro ini detailnya juga lebih natural, lebih minim noise, dan ada background blur natural nih, kayak di mirrorless gitu, jadi seru banget. Ini bahkan di tempat super gelap pun, dia masih bisa nampilin muka gue dengan detail yang lumayan jelas, sedangkan yang lain, ya gitulah ya hasilnya kira-kira. Jadi emang seru sih kameranya, makanya gue seneng juga sih bawa HP ini kemarin untuk foto-foto, karena nggak cuma warna dan bokehnya doang yang cakep, tapi untuk foto orang ini juga mantap. Bahkan bisa dilihat ini walaupun di kondisi backlight parah guys, hasilnya tuh masih bagus, apalagi di kondisi ideal kayak gini ya. Gua rasa ini hasilnya udah terhitung bagus banget untuk foto orang, dan foto dalam ruangan pun hasilnya juga masih ngangkat banget ternyata. Bisa dilihat ini hasilnya tuh sangat minim noise dan warna-warnanya juga cakep, dan tentu aja ada efek depth of field-nya juga masih terasa, jadi nggak terasa kayak foto-foto pakai flagship biasa. Oh ya, sekarang dia juga udah punya kamera ultra wide dan periskop telefoto, jadi lebih fleksibel lagi nih untuk kemampuan zoomnya. Beda banget dengan yang kemarin kan cuma 1, sedangkan di sini udah 3. Jadi lebih leluasa aja untuk mainin zoom dibandingkan dengan generasi-generasi sebelumnya. Ini gokil. Oke guys, ini contoh video dari Sharp Aquos R9 Pro yang resolusinya 4K 30fps. Kalian bisa cek gimana. Di belakang gua ngeblur banget dan suara gua gimana. Tadi gua juga udah ngecek guys, memang di belakangnya jadi kelihatan lebih blur. Detail muka gua juga efek sharpening itu lebih sedikit gitu. Jadi detailnya itu kelihatan lebih natural dan kestabilannya juga oke. Kita akan coba-coba jalan ya. Kayak gini contohnya guys kalau dipakai jalan. Kalian bisa nilai gimana kestabilannya kalau dipakai jalan. Warnanya mungkin berubah-berubah tapi is okay karena memang pencahayaannya berubah, biasalah kalau smartphone emang kayak gitu. Kamera juga kayak gitu guys. Dan habis ini kita akan coba juga di kondisinya di tempat yang indoor, artificial light. Kita coba guys ya, ini contohnya. Tadi sih udah gue lihat hasilnya ya, hasilnya stabil dan kalian bisa lihat ini ngeblurnya cakep ya. Dan muka gue juga kelihatannya natural, nggak banyak noise, dan kalian bisa juga coba nanti kita lihat di kondisi yang bener-bener gelap atau yang bener-bener lampunya tuh sedikit lah, kita akan lihat gimana nih kemampuan 1 inch-nya. Tadi sih kemarin gue udah coba sih, tapi kalian lihat aja sendiri kira-kira kayak gini hasilnya. Dan untuk kamera depannya kira-kira kayak gini guys, ini resolusinya 4K 30fps sama kayak yang tadi, dan kalian bisa lihat gimana di kondisi dalam ruangan. Ini gue lagi di dalam mall, lagi di Asta. Langsung aja kita lanjut ke tempat yang gelap dulu kali ya. Dan ini di kondisi yang bisa dibilang low light banget lah ya, karena di sini lampunya dikit guys, cuma ngandelin lampu dari sini doang. Kalian bisa lihat gimana hasilnya. Tadi sih gue udah lihat ya, hasilnya emang ada sedikit noise tapi masih sedikit banget, dan blur-blurnya juga dapat, detailnya juga masih tinggi banget, warnanya kualitas warnanya juga menurutku masih oke. Ini sih emang kuat banget sih 1 inch ini untuk video-video kayak gini, apalagi kondisi low light, hasilnya masih jelas kayak gini, menurut gue sih gokil banget. Kalau menurut kalian sendiri kira-kira gimana guys video dari Sharp Aquos R9 Pro ini?
Nah sekarang ternyata gue nemu spot yang bener-bener gelap guys. Jadi lampunya cuma di belakang gue, di depan muka gue gak ada lampu. Tapi kalian bisa lihat ini gimana, videonya masih jelas. Kalau pakai HP lain kira-kira kayak gini hasilnya guys. Dan kalau pakai Sharp kalian bisa lihat muka gue masih terang, background gue kelihatan blur, cantik banget. Dan menurut kalian gimana guys? Ini kemampuannya Sharp Aquos R9 Pro ini di video low light, daylight, dan lain-lain. Coba komen di bawah. Terus yang terasa terimprove lagi kalau dibandingkan dengan R7S yang dulu kita review itu ada dari baterainya. Soalnya kalau dulu baterainya cuma 4700 mAh, di sini sekarang baterainya jadi 5000 mAh. Jadi makin aman lagi nih kalau dipakai untuk seharian. Terus chargernya juga sekarang lebih kenceng. Kalau yang dulu kan cuma 27 watt, sekarang udah dikasih dalam boxnya juga guys, ini 30 watt. Yang pas gue cobain ternyata kecepatannya oke juga, cuma butuh waktu 1 jam dari 5% ke 80% dan dari 80% ke 100 memang sedikit agak lama. Ini mungkin tujuannya biar baterainya lebih awet. Nah, untuk performanya sendiri yang gue suka dari HP ini pertama itu ada dari animasinya ya guys ya. Menurut gue animasinya smooth banget. Soalnya ternyata kalau kita swipe dari home screen ini kelihatan animasinya itu berasa sat-sat gitu, terasa gercep, enak banget. RAM dan storage juga besar ya. Dia udah dikasih ROM 512 GB UFS 4.0 dan RAM 12 GB LPDDR5X yang pas gue cobain ternyata itu ngebuat kemampuan multitaskingnya jadi super banget. Soalnya pas gue cobain buka banyak aplikasi dengan dua game running sekaligus, pas dipakai multitasking ternyata animasinya tetap terasa cepat dan nggak ada yang ke close. Jadi untuk sehari-hari bisa gue bilang ini sangat reliable performanya. Untuk OS sendiri dia masih pakai Android 14, tapi dia bakal dapat major upgrade sampai 3 kali, jadi bisa sampai Android 17. Dan prosesor sendiri dia pakai Snapdragon 8S Gen 3, yang ini memang bukan yang paling kuat ya di tahun 2025. Tapi kalau dipakai untuk game sebenarnya masih oke-oke aja. Contohnya kayak kemarin gue cobain Mobile Legends ya, ini masih sama performanya dengan flagship lain. Soalnya di sini udah lancar guys, di 120 fps grafis ultra bahkan. Jadi buat yang suka main Mobile Legends ini masih aman banget performanya. Paling yang benar-benar terasa itu pas lagi main game berat kayak Genshin Impact nih contohnya. Soalnya kalau di flagship lain kita bisa dapat 60 fps stabil, sedangkan di sini dia masih dapat di 55 fps doang. Mungkin buat gamers berat ini bakalan terasa, tapi kalau buat general users atau ya orang-orang yang cuma ngincar kamera aja, gua rasa ini udah sangat lebih dari cukup, bahkan udah terhitung bagus. Dan kesimpulannya sih setelah cobain langsung, jujur gue puas banget dengan kameranya, soalnya performa 1 inch plus kameranya ini sesuai banget dengan ekspektasi awal. Kualitasnya memang ada di atas rata-rata, bahkan gue bisa bilang ini tuh opsi yang paling bagus, terutama buat orang-orang yang nyari HP, tapi kameranya itu mirip dengan karakter kamera atau hasil dari kamera mirrorless. Dan yang gue suka juga sekarang untuk ngezoom udah nggak susah lagi guys, karena kameranya sekarang udah jauh lebih banyak, udah dapet 3. Jadi kalau untuk ngezoom ini sekarang udah lebih fleksibel lah, beda banget dengan yang kemarin karena dia cuma ngandelin satu kamera, jadi emang agak terbatas gitu. Nah untuk harganya sendiri dia ada di kisaran 17 jutaan. Kalau kalian mau cek harga terbarunya, linknya udah gue taruh di kolom deskripsi, langsung diklik aja. Dan untuk harga segitu bisa gue bilang itu harganya masih sama dengan flagship yang lain. Tapi kalau misalkan kita mau detailin lagi, sebenarnya ini terasa lebih murah. Soalnya kalau biasanya HP dengan kamera 1 inch harganya 20 juta lebih, yang ini malah jauh di bawahnya dan dapat garansi super mahal juga, yaitu garansi rusak ganti baru 2 tahun. Jadi bisa gue bilang HP ini cocok banget sih buat orang-orang yang ngincer kamera utama dengan kemampuan yang paling super di tahun 2025, terutama untuk kelas flagship. Kalau menurut kalian sendiri kira-kira gimana guys HP-nya? Langsung aja komen di bawah dan jangan lupa juga subscribe biar nanti bisa ketemu lagi di video-video gue yang berikutnya. Makasih udah nonton. Ciao.